Terlebih satu Sun, kelihatan kok dari grafik yang muncul di layar kaca kalian. Betul, tapi bagaimanapun dengan impactful gameplay di ronde kedua dan ronde ke-9 tadi, ditambah di ronde kelima walaupun mereka nggak dapat chicken tapi killnya banyak. Jadi kayak inilah hal-hal yang bisa untuk men-step up. Nggak boleh kita ngebuang banyak ronde tanpa kita bener-bener punya game yang bombastis gitu loh. Dan menurut gue itu yang gue lihat di tim-tim sekarang ada di top 9. Kayak mereka pasti ada ngebuang ronde. Mungkin NFT tidak termasuk ya karena hanya 2 atau 3 game yang dibuang oleh NFT sejauh ini. Namun di beberapa game ini boosting banget buat mereka dan itu yang diperlukan menurut gue untuk saat ini. Ya betul Karena banget. terbatas. Seperti yang dibutuhkan sama Eagle untuk menambah poinnya mereka. Tadi kalau nggak salah Eagle berhasil mendapatkan sebuah knockout ke arah ACS. Oke. Tapi belum ada kill feed lagi yang muncul, belum ada updatean lagi yang muncul. Ini berarti yang terknockout tadi berhasil di revive. Mungkin ya, karena kita lihat ACS memang yang sedianya memiliki Pekado. Mungkin satu rotasi yang cukup lambat tadi dibangun oleh ACS menyisakan satu orang nih kali ini yang masih tertinggal di bagian Lil Shack. Dan Eagle kali ini yang biasanya melakukan loot di bagian atas dari Pekado, kali ini udah touchdown dan cukup aman untuk zona pertama kali ini. Ya ini tadi kan Pekado masih masuk tuh walaupun di ujung-ujungnya, Ya, tapi betul. masih ada potensi lah untuk masuk di circle yang kedua. Ingat, diameter circle 1 kedua tidak terlalu drastis dibandingkan circle yang ketiga. Itu dia. Oke. Ya, masih stalemate aja terjadi dan benar kata Pastor tadi yang knockdown berhasil untuk di revive walaupun posisi mereka tidak terlalu enak. Bahkan satu player ACS tadi gue lihat udah di sekitar Los Leones, berarti Split banget ya. jauh banget betul antara player-player dari ACS kali ini. Atau mereka lagi ingin ini mencoba survival skill yang dipunya masing-masing playernya. Jadi nge-split jauh-jauh semua. Wah, itu agak 4 penjuru mata angin gitu. agak riskan sebenarnya. Tapi kalau mereka pengen coba nggak bisa disalahkan. Nggak, salah juga sih. Slot-slot juga mereka yang berjuang ya. Betul. Bagus, Mas. Tapi kalau mungkin logically tingginya, ini satu orang di 1Z sih memang nggak punya vehicle dan ketahan sih memang. Kalau diselamatkan pun, Eagle nih 4 mata angin sebagaimana yang dibilang Pasat tadi bisa melakukan takedown ke arah tim ACS. Oke, ngomongin takedown sepertinya akan ada proses N pertama untuk di menit ke-8 nih. Ada satu pemain dari EVO 1000 dan cukup dekat dengan seorang Batman yang masih menunggu di bagian sebuah compound, tidak mau menimbulkan, tidak membunyikan stepnya sama sekali. Tidak ada step tapi granat sudah mulai dimasak, lempar langsung menuju ke arah jendela. Ini kalau matang bisa mendapatkan sebuah knockout dan ternyata masih belum bisa mendapatkan sebuah knock ke arah EVOS. Tapi splash damage-nya tadi seperti cukup besar ya. Tapi EVOS lihat ditabrak, men. langsung melakukan sebuah regroup position. Ini berbahaya Oh banget. my Tapi justru God. PUPL mendapatkan satu posisi dari EVOS Reborn. 4 melawan 3 kali ini antara LXB dan EVOS Reborn. Gue entah kenapa gitu. Ini PR yang harus diselesaikan oleh EVOS. Mereka selalu aja, mereka nge-push tanpa mendapatkan informasi yang mendetail gitu. Mereka berani banget untuk tabrak sebuah kompon, tapi informasi yang mereka dapatkan belum terlalu bagus. Oke, mereka tahu ada satu pemain di kompon tersebut, tapi gak tahu setup dari tim ini seperti apa. Itu yang ngebuat EVOS lengah, bahkan di-secure langsung menjadi sebuah eliminasi poin bagi tim LXB. Ini berbahaya sih ya. EVOS mungkin kali ini tidak terlalu mengindahkan awareness, tidak terlalu mengindahkan off angle tadi ya. Push langsung ke arah bagian depan atau justru mungkin udah ada call yang terjadi, bisa terjadi backup, namun off angle-nya terlalu banyak. Kali ini EVOS harus bertahan hanya dengan 3 player dan ini sulit karena mereka rotasi cepat dari bagian Impala udah cukup baik, tapi hanya tingkat setting. Dan ini ACS melakukan sebuah surprise lagi dan lagi. ACS dan Nero jodoh memang bertemu lagi, satu orang yang tetap takedown, tapi Zipsy tidak mempunyai backup dan ini merupakan sebuah unfortunate situation untuk ACS. Menunggunya udah cukup baik ya pas sebenarnya ya. Iya, tapi yang nempel nggak ada. Dari tadi yang dia lihat free itu cuma satu pemain doang. Kalau tadi 2 pemain, sangat menguntungkan buat Easy. Iya betul banget, setidaknya walaupun tidak bisa langsung melakukan knock M, 2 knockdown bisa 2 melawan 2 ya pas antara ACS dan juga Nero. Betul, dan ini tentunya kerugian buat ACS, apalagi mereka lagi butuh banget poin. Mereka saat ini ada di posisi paling bontot, di posisi terakhir, di posisi ke-16 dengan total 24 poin yang mereka kumpulkan. Berarti sudah ada 9 match dan mereka mendapatkan 24 poin. Sangat berbeda permainan mereka yang sempat gue bahas tadi sama Wolfie. Apakah ini mental yang berbicara atau persiapan yang agak kurang, atau mereka udah bersiap-siap tapi ternyata tim lain persiapannya lebih matang daripada mereka. Nah itu dia, apapun yang jadi di Battle Royale tentu banyak sekali faktornya ya. Kita hanya bisa menerka-nerka, yang tahu jawabannya tentu hanya player dan juga Tuhan yang tahu. Dan manajemen Dan mereka. manajemen mungkin, betul sekali ya. Bagus Pasta. Gue lengkapin, jadi kan tugas kita sebagai caster, partner adalah saling melengkapi satu sama lain. Tidak hanya hubungan yang harus dilengkapi, tapi partner juga harus dilengkapi. Iya, itu dia. Sebagaimana Altrico di sini harus melengkapi lagi jajaran vehicle-nya karena satu vehicle-nya udah cukup low HP nih. Super Una tadi nekat juga ya melakukan rotasi dengan menggunakan bagi yang udah berasap, Mas. Ya, masalahnya di PUBG Mobile sekarang
belum ada bengkel gitu yang tiba-tiba lu bisa datang masukin mobilnya keluar udah fresh lagi. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Tidak sampai serealistis itulah PUBG Mobile ya. Namanya kan juga game gitu loh. Cuma yang masih cukup baik dan sangat-sangat baik untuk kita nikmati bersama-sama. Dan ini dia data statistik dari Y United lagi lah. Dari Namanya berubah. Uni. Dari Uni, bukan perwakilan. Salah satu pemain dari Dewa United dengan 10 elimination point. Terus ada total damage-nya di 1842. Jarak eliminasi terjauh di 364 meter untuk Uni. Yap, betul sekali. Mereka berarti jaraknya cukup jauh ya untuk melakukan rotasi ya, karena ini gue lihat ada di bagian selatan dan wow, ditabrak dari bagian belakang. Yang kaget nggak cuma dia, gue juga. Betul, lagi isi bensin tuh nih sih. Oh, Kryzen ternyata melakukan tabrakan dari bagian belakang. Habis Oke. tabrakan nebeng lagi di sebelahnya, Bang. Iya. Jagain, Bang ya. Jagain dong. Gulung-gulung bandit dulu, Bang. Betul. Cukup unik ya yang dilakukan, namun zonanya lagi dan lagi memberikan kesulitan yang cukup besar menurut gue untuk banyak player ya, termasuk Dewa United yang saat ini kita lihat statistiknya benar-benar timpang dari ronde 8 ke 9. Namun kita akan melihat bagaimana permainan di game kali ini, tapi Takae lagi dan lagi player dihilangkan oleh Dunia Games. Bahkan tidak hanya Takae, EVOS pun kali ini menjadi korban dari Dunia Games. Betul, Microboy yang tumbang di sekitar dari DG Slayer ini akan menjadi santapan lezat untuk DG Slayer untuk mendapatkan sebuah eliminasi poin lagi. Sementara dua pemain EVOS yang lainnya lebih memilih untuk melakukan rotasi dan menuju ke arah checkpoint berikutnya. Mereka masih belum masuk ke dalam zona ini. Zona yang ketiga, jalur rotasi mereka depan belakang semua ada musuhnya. Betul sekali, karena udah berdekatan dengan beberapa lawan yang kita lihat di bagian minimap ya. Tapi ini DG di game kali ini bagus banget, dia mendapatkan kill tidak dengan fight yang benar-benar intens, lebih ke arah kill yang penculikan bentuknya dengan ke arah tim-tim lain melakukan rotasi. Sementara Alterigo kali ini di bagian bawah harus memutar otaknya karena di bagian atas ada BKG Lizard yang mentalnya sedang up banget setelah chicken dinner yang mereka dapatkan sebelumnya. Betul, dan mereka akan menghadapi sebuah tim dengan jam terbang yang cukup banyak, bahkan pernah mewakili Indonesia di ajang internasional di PMGC, yang tentunya pasti pengalaman akan membuat mereka lebih kuat lagi. Dan kali ini mereka cukup berdekatan, tapi di arah lain juga ada tim yang berdekatan, ada Myron dan juga Erdita, di mana EVOS di kill feed tiba-tiba kehilangan satu pemain mereka lagi, tapi fight masih berlanjut antara Erdita dan juga Myron. Jump shoot dari arah Broken Wall berhasil diamankan oleh seorang Leuzi, tapi tidak ada backup dari Myron. Ini membuat Myron harus kehilangan pemain mereka. Knock-in yang bermaksud untuk dilakukan justru tidak bisa didapatkan oleh Myron. Justru NFT tadi yang mendapatkan kill dari knockdown yang diberikan oleh Myron. Tentu sebuah unfortunate situation, lagi dan lagi situasi yang tidak baik untuk tim Myron. Tapi tentu peperangan juga berlangsung di beberapa sektor yang berbeda. Kali ini dari LXB di sekitar Los Leones, tadi ada pergerakan tim lain, tapi sepertinya tidak ingin mengambil resiko untuk menuju dari bagian kanan pojok zona dan masuk dari tempat lainnya. Eagle, Audrey ter-take down oleh West Bandit juga. Betul, langsung dipulangkan tadi Audrey. Berarti Eagle menyisakan 3 pemain mereka. Cukup tertatih-tatih lah begitu mereka melakukan rotasi, atau ada tim lain yang berusaha untuk meretake compound milik Eagle 365 karena belum tersorot ya proses terjadinya eliminasi poin tadi seperti apa. Dan EVOS, kalau kita perhatikan, mereka tim yang paling bonyok, sudah kehilangan 3 pemain mereka. Last man mereka yang tersisa kali ini, apakah bisa memberikan placement terbaik untuk EVOS? Lagi-lagi yang kita bahas EVOS, karena ini menjadi sebuah pembahasan yang sangat menarik gitu. Ketika mereka sudah mendapatkan slot di PMPL saya season berikutnya nanti, dan saat ini mereka tidak dalam performa terbaik mereka setelah mereka mendapatkan piala pertama mereka di DGL. Betul, dan lagi-lagi ya, selain bahas EVOS, di game kali ini tidak bosan kita melihat Dunia Games. DG Slayer lagi dan lagi menjadi gatekeeper yang benar-benar berbahaya. Dewa United kali ini menjadi korban yang cukup bonyok juga karena satu playernya ter-take down. Semua udah dikeluarkan untuk menutup view dari Dunia Games. Namun lihat ada tembakan juga ternyata yang terjadi. Uni ditinggalkan di bagian belakang mungkin untuk melakukan sebuah backfire ya kalau nanti dibutuhkan untuk tim Dewa United. Betul, ada strategi unik yang dilakukan oleh Dewa United dengan meninggalkan satu pemain mereka di arah belakang, dan di arah yang lain ternyata Pepeng masih melakukan lock angle-nya. Bahkan vehicle yang dipunya sama Dewa United ingin dihancurkan, di tapping terus dengan menggunakan weapon yang dipunya oleh seorang Pepeng. Ini pertarungan yang terjadi di luar zona aman, masih cukup dekat dengan Blue Zone, apalagi Blue Zone bakal bergerak kurang dari setengah menit. Betul banget, dan DG lagi dan lagi benar-benar memberikan pressure yang seluar biasa itu ya. 5 kill yang dapatkan oleh DG, gue lihat ya, ini benar-benar semuanya adalah penculikan, bukan kill yang benar-benar fight antara getol-getolan 4 lawan 4, tapi penculikan. Sedangkan tempat lain lagi dan lagi Erdita kedatangan kontestan lagi, yaitu Zone Esport kali ini. Berdekatan antara
kedua tim kali ini ada sebuah nade yang dilemparkan. Beberapa bahkan bisa gue katakan, tapi belum ada knockdown yang terjadi. Masih predik nade yang dilemparkan, tapi Eagle juga tereliminasi tanpa ada poin yang dibawa pulang, Pasta. Betul, malah fight yang cukup intens kali ini terjadi antara Erdita dan juga Zone Esport yang masih berusaha untuk mengumpulkan poin-poin tambahan. Granat sudah mulai dimasak, ingin dilempar ke bukit seberang lagi, ke arah seberang dari rumahnya, tapi ternyata terpantul di arah jendelanya tadi. Dan kali ini dari Erdita masih berusaha untuk mempertahankan kompon mereka supaya tidak retake oleh pemain dari Zone Esport. Masih ada lemparan granat berikutnya, masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout ke arah zone, dan kali ini mereka akan melakukan proses sharing daerah ya. Iya, sharing daerah atau sharing compound ya. Namun lihat, ini dia utility menjadi penting untuk melakukan tembakan, untuk melakukan pressure ke arah bagian depan. Namun ini berbahaya banget ya, karena gue lihat dari tadi Playzone memakan korban. West Bandit sepertinya beberapa player ter-take down oleh Zona, walaupun memang sudah 4 kill mereka kumpulkan. Betul, tapi apa daya sebuah 4 kill gitu, Jan? Karena gue yakin tim-tim lain juga ngedapetin beberapa eliminasi poin yang lebih banyak gitu. So, dari Zone masih bertahan di posisi yang sama, memanfaatkan beberapa rumah yang ada di compound ini, dan terpaksa harus sharing bersama dengan tim Erdita karena nggak ada yang mau ngalah. Yang satu nggak mau nge-push, satunya lagi juga nggak mau nge-push. Bukan yang satu, berarti dua-duanya nggak ada yang mau nge-push. Dua-duanya stalemate terjadi ya. Dan West Bandit, sebagaimana yang tadi Pasta bilang, setelah fight di bagian luar zona, ternyata tidak terlalu worth it ketika masuk. Ada ACS yang menunggu dan memulangkan ke lobby untuk player terakhirnya dari tim West Bandit. Ini bakal ada proses tahan menahan yang begitu lama nih. Dua tim ini mereka masuk di seperempat circle, bahkan hampir di tengah circle. Ini yang ngebuat dua tim ini akan ya tanda kutip keras kepala lah dengan posisi mereka saat ini. Dan di arah yang lain, Power Danger melihat pergerakan dari tim LXP di pinggir sebuah jalan, namun belum ada tembakan pasti yang dilakukan oleh Power Danger. Mereka bersabar menunggu sebuah momentum, tapi sudah ada granat yang mulai dilemparkan ke bagian depan sana. LXP apakah sadar, tapi ternyata lemparan granatnya masih belum bisa mendapatkan sebuah cicilan damage. Malah di arah yang lain dari ACS yang sudah dipulangkan berarti ke arah lobby, satu pemain sudah lewat begitu aja. Smoke sudah mulai di pop up juga, belum ada tembakan pasti yang berhasil mendapatkan knockout ke arah pemain dari LXP. Mobil berikutnya bakal lewat, ada spread through the smoke, hit marknya masuk, tapi fokus menuju ke arah mobil. Distraction move dilakukan oleh LXP barusan. Betul banget, dan lihat banyak vehicle juga udah mulai bergerak. Zoro udah mulai masuk ke dalam zona. Mereka bergerak ke arah bagian kanan atas. Lihat ada body system yang dibangun juga untuk bisa melindungi mereka, dan itu cukup berhasil walaupun Batman juga harus ter-take down. Power Ranger satu orang maju dari bagian bawah, tapi justru Ica lagi ter-take down dengan 2 player saja. Namun Power Ranger berada di bagian open field yang sangat sulit untuk bisa di-cover. Zoro dan juga PUPO menjadi last two man standing. Oke, ada lemparan granat dari Zoro berusaha untuk mendapatkan knockout berikutnya menuju ke Power Danger. Satu granat meletup, tapi belum bisa mendapatkan sebuah knockout tambahan karena Power Danger masih bertahan, dan itu pergerakan yang bagus sih, nggak ditembak dari belakang. Berarti yang ter-knockout harusnya masih bisa di-revive. Dan di arah yang lain akhirnya kita melihat perang yang terjadi antara Erdita dan juga Zone Esport. Ada 2 pemain dari Zone Esport yang ditumbangkan oleh pemain Erdita, tapi lemparan molotov yang begitu bagus tadi dari Zone untuk mendapatkan sebuah trap ke arah Erdita. Dan ini masih berlanjut. Fight-nya terjadi di mana-mana, bahkan Zone sudah tereliminasi. Nggak bisa bertahan lama lagi. Zone berada di tempat terburuk mereka untuk top 9 yang akan menuju ke PMPL. Betul, karena tadi memang posisi yang sebenarnya udah cukup enak dikontrol oleh bagian zone ya. Namun Erdita ternyata lebih bisa untuk memainkan posisi tersebut, kemudian juga mendapatkan kill atas zone. Jadi ya, itu dia akhir untuk zone di game kali ini. Namun kita lihat dari Power Ranger, wow, ada lompatan yang cukup berani, tapi Kingo lihat pergerakan justru sangat berbahaya. EVOS pun tereliminasi. Kingo keluar dari vehicle, meledak juga, dan Power Danger pun dipulangkan ke lobby di peringkat ke-12. Proses yang cepat dan tidak terprediksi. Baru saja kita lihat sebuah momen yang unik tentunya. Dan di arah yang lain, DU masih melakukan fight-nya tadi. Oh, sorry, itu yang tadi. Dan ini maksud gue, antara Nero dan juga NFT, di mana Rancid yang sudah mulai memasak granat akan dilempar menuju ke arah tim NFT. Belum ada lemparan pasti, dan ternyata dilempar pendek saja. Dan berhasil mendapatkankah? Berhasil, tapi bukan dari Nero, melainkan dari Takai tadi. Betul, dan Dewa United tersisih kali ini dengan hanya membawa pulang kill. Tadi gue lihat Alter Ego meratakan player-player dari Dewa United. Namun kali ini lihat di bagian utara pas ini ramai sekali. Banyak sekali player Takai, Nero. Kemudian juga ada satu tim lainnya yang ada dekat mereka. Same situation, NFT lagi-lagi. Udah masuk dalam zona. Oh my god. Tapi lihat, satu pemain NFT ya, berdiam diri di tengah smoke,
tidak bergeming. Malah Takai yang melanjutkan fight-nya bersama dengan tim Nero ini bisa menjadi sebuah distraction, tapi ternyata terspot. Tembakan membabi buta ke tengah smoke membuat satu pemain NFT ketahuan di dalam smoke. Yap, ketahuan, dan Nero kali ini melemparkan beberapa util ke arah bagian depan. Takai di sana 2 orang knockdown, bahkan 1 udah di end. Ini 3-way showdown ya? 3-way showdown, karena NFT masih ada di bagian high ground juga. Betul, gue kira tadi NFT ngumpul, tapi ternyata mereka udah mengirimkan 2 atau 3 pemain mereka ke titik yang lain. Itu yang membuat mereka lebih siap untuk memberikan tembakan dari arah high ground. Dari arah yang lain juga, Erdita pun bergerak. Pemain dari Takai, last man mereka bergerak sangat lamban karena tinggal sendirian. Dia menuju ke arah sebelah kanan di mana ada Nero, tapi ternyata tidak terlalu jauh jarak yang ditempuh oleh seorang Hades. Iya, betul sekali. Dan lihat Takai sekarang cukup pelimpungan. Ada beberapa utility yang dilemparkan juga, sementara di tempat lain Alter Ego memanas. Bahkan baru saja meratakan LXP juga. Takai 1 orang di bagian sana. Hades masih bertahan. Rancid dan player-player dari Nero Inners mulai bergerak ke arah bagian dalam juga, karena zona tidak menuju ke arah bagian utara untuk sementara waktu. Ya, tapi granat percobaan berikutnya bakal dilempar menuju ke arah Takai. Belum ada knockout yang diamankan oleh seorang Hexa, tapi Hexas masih mencari keberadaan dari pemain-pemain Takai. Hades, wow, itu cicilan damage yang tidak sedikit loh. Masih ada granat lanjutan yang bakal dilempar menuju ke arah Hades. Masih bertahan karena tidak mungkin ada smoke tanpa ada yang melempar, dan Hades pun sepertinya termakan oleh granatnya sendiri. What happened dengan Hades? Oh my god, ini banyak sekali, hanya membawa pulang 3 poin saja ya. Namun lihat NFT di bagian atas sana terdeteksi oleh Nero, tapi belum bisa take down. Akan ada sebuah coup grenade, lempar ke arah bagian atas, 2, 1, lempar ke arah bagian depan, matang sekali, meledak. Swavel dipulangkan ke lobby oleh Hexas di sana. Betul, Nero. Pergerakan mereka memulangkan satu tim pemuncak klasmen untuk ditujukan ke arah lobby, dan kali ini mereka bakal bertarung dengan lawan berikutnya. Namun Erdita sepertinya lengah karena ada split position yang begitu bagus dari tim Nero. Yap, betul sekali. Sementara Nero ketika bergerak maju ke arah bagian depan, ada Nero di sana tembakan dengan 249 on point. Big Life Bot makan sama 1 knockdown. Belum ada pada sistem yang gila pelurunya. Ini peluru nggak habis sampai knock and pass. Oh my god. Gila men, tuh overpower coy. M249 Rambo plus extended 150 peluru dalam satu klip. Enough men. Itu puas banget sih mencet untuk trigger shotnya ya. Tapi too much cuy itu. Betul banget. Kayaknya butuh ada nerf lagi deh. Kalau menurut gue 150 tuh terlalu overpower. Walaupun dibilang damage-nya berkurang ya, Iya. 150 tetap 150 peluru gitu loh men. 150 walaupun damage-nya nggak begitu sakit lah, tapi tetep aja 150 damage reduce, terus ada fire speed yang di nerf juga. Tapi 150 tuh enough cuy. Iya, tapi kita tadi berbicara Jinx, ternyata tidak terjadi untuk game kali ini ya. Justru mental up untuk tim BKG Lizard, di mana mereka sekarang udah dari top 4. Walaupun cukup pelimpungan kali ini dengan 2 player udah knockdown, 1 sepertinya 1 lagi low HP, dipush oleh Nero. Kali ini lihat sebuah pengepungan Nero yang sangat on point. Tembakan ke arah bagian depan, bahkan McLaren juga melakukan Wah, super fire, gila. low HP, dan bahkan 3 player BKG ter-take down dalam smoke pasta. Tinggal 1 pemain BKG yang ada di bagian atas yang masih bersembunyi. Ini pembantaian massal dari Nero cuy. 1 per 1 tim dia babat habis. Mereka nggak lari, mereka tabrak. Last man standing dari ACS pun berhasil diamankan, dan sepertinya BKG dipulangkan menuju ke arah lobby bersama dengan tim ACS di waktu yang tidak terlalu jauh perbedaannya. Bahkan tim-tim lain juga sudah mulai tumbang, hanya menyisakan 2 tim dengan 7 player yang tersisa, 4 lawan 3. Betul sekali, Nero melawan Dunia Games. Dunia Games menang secara kontes 4 orang, tapi zona lihat sudah dikuasai oleh Nero, dan bahkan melakukan sebuah prefire ke arah bagian bawah. Tembakan demi tembakan akan dilontarkan oleh Nero untuk menjegal pergerakan Dunia Games untuk maju ke arah bagian high ground. Ya, dan pick yang dilakukan sama Rancid nggak boleh terlalu over, karena sekalinya terlalu lama nge-pick itu bakal ada counter shoot dari arah bawah. Ingat, DG bukan tersisa 2 atau 1 player, tapi masih ada 4 player mereka. Masih full squad dari tim DG ini, dan mereka bisa aja nge-split ke berbagai sisi yang tidak diketahui oleh pemain-pemain dari tim Nero. Betul, karena masih ada vehicle yang bisa dimainkan juga ya. Dan ini dia maju benar-benar YOLO dengan baginya. Akan ada tembakan dari bagian atas, tapi seperti ada bad system dari bagian bawah. Belum bisa memberikan sebuah knockdown, tapi itu dia akhirnya Rancid dapat 1 player. Akan ada tembakan juga dari DG untuk setidaknya memakan waktu, mengambil waktu terlebih dahulu untuk bisa melakukan revive. Ternyata tidak, langsung di knock and 3-on-3 situation kali ini antara DG dan juga Nero. Iya, dan Molotovnya persis ada di belakang Onta, tidak terkena damage dari Molotov yang dilempar tadi dari arah Hexas. Bertahan 1 angle saja untuk DG kali ini. 3 lawan 3 berarti ya.
Ya, Ya, betul 3 lawan 3 karena satu pemain dari DG sudah dipulangkan, berarti masih ada 3 pemain lagi dengan kondisi mereka nge-split semuanya. 2 pemain touchdown ke circle, 1 pemain masih terjebak untuk proses yang cukup panjang naik ke atas. Betul banget, ada airdrop yang bisa di-loot oleh DG untuk sementara waktu. Namun senjata seperti apakah yang bisa untuk membantu DG untuk naik ke arah atas? Karena Nero benar-benar udah menjaga seketat itu dari bagian high ground. Onta masih melakukan pengamatan saja, belum ada tembakan yang dilakukan. Sementara Rancid, sebagaimana yang Pasta bilang, dia tidak overpick tapi melakukan pressure demi pressure, predict shot juga untuk bisa menahan pergerakan DG tidak serta-merta gampang maju ke atas. Ya, dan Rancid udah tahu 2 pemain DG titik tempat mereka itu di mana. Onta udah ketahuan. Wow, ini sebuah momentum tentunya untuk DG maju ke bagian atas. 1 pemain tumbang membuat Onta percaya diri untuk naik ke bagian atas, dan ada backup yang datang dari seorang Rancid menghalangi pergerakan dari Onta yang masih bermain di bagian lower ground. Pick tipis saja, tapi Rancid mengganti dengan senjata keduanya. SLR bakal dia gunakan cross combat dan masih bisa dimenangkan oleh Onta. What a nice shoot dari Onta, bertahan dengan seperempat HP-nya di sebuah barisan lempengan yang begitu tipis dan menghadapi 2 pemain dari tim Nero. Satu lagi bakal datang dari arah belakang, ternyata Pepeng. What a nice move. Winner chicken dinner untuk JG Slayer di match kita yang keempat. Oh my god, setelah tadi di game sebelumnya mereka tidak membawa pulang poin sama sekali, Chicken Dinner ini kembali lagi membuka pintu bagi dunia games untuk mendapatkan slot Caribbean PL dengan 2 digit kill. Kemudian Chicken Dinner, poinnya ini besar banget untuk dunia game Slayer. MVP